Keteguhan Iran di meja perundingan memaksa Amerika Serikat dan sekutunya mengatur ulang bidak catur diplomasi mereka. Jalur diplomasi Iran Amerika Serikat memang masih terbuka, tapi suasana di Timur Tengah jauh dari kata tenang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung gerak cepat buru-buru ingin bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sementara di saat yang sama, Inggris mulai turun gunung. Inggris langsung mengirim jet tempur mereka ke Siprus dan menyiagakan barisan tempurnya di Qatar untuk menambah kekuatan Amerika Serikat. Ketegangan kian nyata setelah Amerika Serikat meminta secara resmi agar kapal-kapal komersialnya menjauh dari perairan Iran. Apakah penumpukan militer ini isyarat bahwa Amerika Serikat siap mengambil opsi perang terbuka? Sejauh mana kesiapan Iran dalam menghadapi tekanan Barat? Timur Tengah kembali terjerumus dalam ketidakpastian usai perundingan Iran-Amerika Serikat di Oman pada 6 Februari 2026 menemui kebuntuan. Diplomasi berakhir tanpa kesepakatan apapun membuat Barat merespons dengan pergerakan militer. Langkah tegas segera diambil Amerika Serikat. Melansir dari Al Jazeera, administrasi maritim Washington tiba-tiba mengeluarkan peringatan keras bagi semua kapal berbendera Amerika Serikat untuk menjauh sejauh mungkin dari perairan dekat Iran saat mau masuk melintasi Selat Hormuz. Pemerintah Amerika Serikat juga menyarankan agar kapal-kapal mereka mendekat ke perairan Oman saat akan memasuki Selat Hormuz. Peringatan itu dikeluarkan Amerika Serikat pada Senin 9 Februari 2026. Washington juga mendesak para kapten kapal Amerika Serikat untuk tidak memberikan izin kepada pasukan Iran yang mau menaiki kapal-kapal mereka. Tapi dengan catatan, awak kapal juga tidak boleh melakukan perlawanan paksa kalau ada pasukan Iran yang mau menaiki kapal. Tapi manuver paling menohok datang dari Inggris. Di tengah tensi yang memanas, Inggris justru mengerahkan 6 jet tempur siluman F-35B mereka ke pangkalan udara RAF Akrotiri di Siprus. Pesawat-pesawat itu terbang dari RAF Marham dan tiba di Siprus tepat saat perundingan berlangsung pada Jumat 6 Februari 2026. 6 F-35B itu akan bergabung dengan jet tempur Typhoon yang sebelumnya sudah ada di Siprus dan rutin menjalankan misi ofensif membasmi sisa-sisa ISIS di Irak dan Suriah. Pengerahan jet tempur itu dilakukan untuk melindungi fasilitas militer Barat kalau kawasan Teluk makin memanas. Bulan lalu pada Januari 2026, Inggris juga sempat mengerahkan tambahan 4 unit jet Typhoon ke Qatar. Pengerahan itu dilakukan atas permintaan pemerintah Qatar sendiri yang khawatir atas peningkatan ketidakstabilan kawasan. Tambahan pesawat-pesawat itu memang diklaim murni bersifat defensif. Tapi dengan keberadaan jet-jet tempur di halaman belakang Iran, Inggris seolah memberikan sinyal mereka akan mendukung Amerika Serikat kalau perang benar-benar akan pecah. Di tengah tarik ulur diplomasi yang makin sengit, Israel tampaknya mulai kehabisan kesabaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya memutuskan terbang ke Amerika Serikat untuk sebuah misi yang disebut para pejabat Israel sebagai sesi pembentukan strategi. Melansir dari The Jerusalem Post, Netanyahu ditemani oleh sekretaris militernya Majen Roman Goffman dan pelaksana tugas Direktur Dewan Keamanan Nasional atau NSC Gil Reich. Pertemuan ini bukan sekadar kunjungan kenegaraan biasa. Netanyahu dijadwalkan duduk bersama Trump pada Rabu 11 Februari 2026 untuk membahas cara menghadapi Iran kalau jalur diplomasi gagal. Netanyahu tidak datang dengan tangan kosong. Dia dan rombongannya membawa cetak biru potensi tindakan militer yang bisa dikerahkan melawan Iran. Tapi ada riak perbedaan persepsi di Gedung Putih. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance memberi isyarat bahwa Trump itu masih ingin menempuh jalur diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Sementara Netanyahu tampaknya lebih memilih untuk bertindak keras dengan militer. Israel dilaporkan telah memberi peringatan tegas kepada Amerika Serikat bahwa mereka siap untuk meluncurkan serangan sepihak terhadap program rudal balistik Iran, bahkan tanpa persetujuan Amerika Serikat sekalipun. Israel dikabarkan telah menyampaikan kepada militer Amerika Serikat terkait rencana menyerang rudal balistik Iran lewat berbagai jalur. Militer Israel disebut telah menyiapkan rencana operasional termasuk opsi serangan terhadap fasilitas produksi utama Iran.
Bagi Israel, rudal Iran adalah ancaman nyata yang tak bisa ditawar. Walaupun Iran tetap membuka kesempatan negosiasi, Teheran tidak lantas menaruh kepercayaan penuh pada Amerika Serikat. Bagi Iran, diplomasi hanyalah strategi lain, strategi utama tetaplah kesiapsiagaan militer. Kepala Energi Atom Iran, Muhammad Islami, menyampaikan kepada Al Jazeera, mereka terbuka untuk mengurangi kadar uranium yang telah mereka perkaya sampai 60%. Iran akan mengencerkan uranium yang telah diperkaya dengan bahan campuran untuk mengurangi tingkat pengayaannya. Syaratnya, Amerika Serikat harus mengakhiri sanksi yang menjerat perputaran roda ekonomi Iran. Fleksibilitas Iran itu dikumandangkan ketika Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, tengah bersiap terbang menuju Oman untuk melanjutkan negosiasi tahap kedua. Walaupun Iran terbuka untuk mengurangi kadar kemurnian uranium, mereka tetap tegas menolak tuntutan Amerika Serikat untuk melucuti program nuklir secara total. Kalau Amerika Serikat tetap tak mau mengiyakan tuntutan Iran, rudal balistik Teheran sudah menanti di belakangnya. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, telah menegaskan kalau jalur diplomasi benar-benar buntu dan perang pecah, maka Iran siap menghadapinya dan akan menargetkan berbagai pangkalan militer Amerika Serikat sebagai sasaran pertama. Gertakan itu bukan omong kosong, karena The Wall Street Journal melaporkan kini Iran memiliki sekitar 2.000 rudal balistik siap luncur. Dan berikut berbagai jenis rudal Iran serta target yang bisa mereka jangkau. Di kasta tertinggi ada rudal Khorram Sher 4 dan Sejil yang sama-sama bisa terbang hingga 2.000 km. Kedua rudal ini bisa menjangkau beberapa pangkalan militer Amerika Serikat utama di Qatar, Bahrain, Kuwait, Irak, Suriah, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Yordania, dan Turkiye. Kemudian ada rudal balistik jarak menengah Emad dan Qadr-1 yang memiliki jangkauan hingga 1.700 km. Rudal ini bisa mencapai pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar sampai Suriah, sama seperti rudal Khorram Sher 4 dan Sejil. Lalu ada pula rudal Fatah 1, Hajj Qasim, dan Kibar Shekan dengan jangkauan hingga 1.400 km. Dan terakhir ada rudal balistik jarak menengah Desul dengan jangkauan 1.000 km yang bisa menghantam hampir semua pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Di satu sisi, perundingan di Oman menawarkan secerca harapan lewat fleksibilitas yang ditawarkan Iran. Tapi di sisi lain, keteguhan Iran untuk mempertahankan rudalnya jadi ganjalan besar bagi Amerika Serikat dan Israel. Pengerahan jet tempur Inggris ke Timur Tengah dan peringatan maritim Amerika Serikat di Selat Hormuz jadi pesan yang tak bisa diabaikan. Barat seolah ingin berkata bahwa mereka siap menghadapi skenario terburuk. Lantas, apakah diplomasi tetap bisa jadi cara terbaik untuk menyelesaikan konflik Iran-Amerika Serikat? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.